Hai Sobat Pengangguran. Nah, sekarang kita sudah ketemu sama ownernya dari Al-Ada Farm ya. Ini dia namanya Mas Cepi ya? Ya, Tuh, Cepi Mas Suryali. Cepi. Oh, Mas Cepi ini orang Sunda loh, sama kayak aku. Kayaknya panggilnya Kang Cepi aja ya? Iya, boleh. Oke, Kang Cepi ini asalnya dari mana nih? Saya dari Majalengka. Oh, dari Majalengka. Terus kenapa nih bikin greenhouse ini? Gimana ceritanya awal mulanya nih? Ya, dulu saya sempat, saya kan sebenarnya kan fasih ya sama media sosial apa. Cuman waktu itu kok saya suka YouTube gitu loh. Jadi pas saya buka YouTube itu kok yang tertarik itu justru tanaman anggur, tanaman gitu loh. Tanaman anggur. Jadi saya nonton di YouTube itu hampir 3 bulan tuh intens, hampir tiap hari lah. Habis itu kok ada daya tarik sendiri dengan anggur itu gitu. Jadi saya pikir anggur ini kan kalau di Indonesia sendiri itu kan tanaman spesifik banget ya. Jadi saya sendiri nggak tahu kalau anggur itu bisa ditanam di mana aja. Oh iya benar. Gitu. Jadi setelah saya tahu dari YouTube itu kan, oh ternyata tanaman anggur tidak sesulit apa yang orang umum, orang awam tahu gitu. Kalau tahu anggur harus hawa dingin gitu. Awalnya kan gitu. Iya benar-benar. Gitu kan. Akhirnya kan dari situlah saya mulai tertarik. Akhirnya saya coba beli bibit online. Dari online gitu. Saya beli dan saya coba tanam. Jadi obsesinya terlalu tinggi waktu itu. Jadi saya tanam, gimana caranya ini cepat berbuah, malah mati. Jadi saya ini terus, saya oprek terus tuh. Saya pangkas, saya iniin biar cepet ini, mati. Jadi dalam perjalanannya itu mungkin kalau 20-30 bibit ada yang saya iniin. Jadi yang korban. saya bikin ya jadi korban eksperimen gitu. Pertama ya. Pada saat Gitu. senang-senangnya Pada saat seneng-senengnya gitu. Setelah itu mungkin kalau usia tuh mungkin waktu itu masih anak-anak atau remaja ya. Jadi apa yang kita tahu tuh masih sedikit kan. Nah, seiring berjalannya waktu ya karena saya nonton juga terus. Jadi sampai akhirnya saya mampu berhasil membesarkan pohon anggur ini sampai berbuah dan merasakan buahnya seperti apa. Nah, itu anggur apa tuh yang pertama? Itu jenis transfigurasi. Oh, Jenis trans. Jadi pertama itu tumbuh satu pohon aja. Satu pohon. Pertama tumbuh terus bagus, terus dia keluar kembang tuh udah seneng banget kan? Bentar, tahun berapa tuh awal mula nanam anggur? 2 tahun yang lalu. Oh, baru 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Berarti sudah, kalau 2 tahun yang lalu berarti varian sudah banyak masuk. Udah banyak, Bisa, kan? udah banyak banget. Ada jenis ini gitu kan, banyak banget gitu. Jadi setelah dia berbunga, kemudian bunga lagi, kok banyak banget. Saya belum tahu juga ini jenis pohon anggur ini apakah di pruning total atau di potes pucuk. Ya saya sih rapiin aja awalnya, begini dirapiin, tahu kok keluar bunga lagi gitu, sampai banyak kan gitu. Nah, jadi dari pengalaman itu akhirnya kan ada rasa percaya diri. Terus saya setelah itu saya coba lagi nanam Jupiter. Terus setelah itu nanam lagi anggur jenis Julian. Ternyata setelah itu nggak tahu ya kok setelah pengalaman dari trans ini, yang justru anggur yang lain tuh malah enak banget ya. Oh, gampang banget ya, kok hidup bisa berbuah gitu loh. Dan kebetulan memang yang awal-awal ditanam itu yang tanam memang varian lain sebelum itu enggak. Dari segi produksinya memang yang genja. Betul. Jadi tidak terlalu memakai metode yang rumit-rumit ya. Enggak. Potes pucuk pun seperti Trans, Julian itu kan potes pucuk kan. Betul. Jupiter juga. Jadi istilahnya
membuahkan di pruning secara total itu belum pernah saya. Semi-semi aja kan gitu. Jadi itu pun saya di klinik di Geraha itu ada 3 pohon. Ada Trans, ada Jupiter sama Everest tuh. Jupiter sama Transnya kan berbuah terus nih. Bagus banget. Bahkan sampai 30-40 dompol, pohonnya sih kecil aja. Banyak ya? Saya bikin para kecil kan di sininya ada kolam. Saya naikkan bikin para gitu. Jadi buahnya banyak banget. Terus ini, kalau untuk yang di greenhouse itu HST-nya barengan atau gimana? HST-nya bareng. Karena tadi di name tag-nya ada HST ya? Ada. Ambilkan ada. Itu ya tahun bulan. Rata-rata umur berapa bulan? Hampir 1 tahun. HST-nya sekitar 10-11 bulan. Rata-rata ya? Rata-rata. Nah ini kan ceritanya gini. Itu semua yang ditanam itu kan saya bibit beli. Waktu itu saya belum tahu grafting itu seperti apa. Jadi memang tanaman itu sebenarnya harusnya sudah maksimal karena posisi 10-11 bulan tuh udah ini. Cuman kan namanya kita bibit beli, kita akhirnya sekarang pun tahu ya, sombong nih sekarang nih. Bibit yang bagus itu seperti apa. Jadi dari awalnya tuh memang ya kita nggak tahu sejarahnya gimana, pengakarannya bagus enggak kan gitu. Kalau sekarang karena kita udah grafting sendiri, udah nyiapin bibit sendiri, ini yang bagus, ini yang nggak bagus kan gitu. Ya bukan dalam artian nggak hidup, tetap hidup, cuman dia nggak, cenderung nggak maksimal. Termasuk pertumbuhannya lambat seperti itu gitu. Jadi itu dari dulunya itu sekitar 110, cuma mungkin yang tersisa sekitar 100-an mungkin itu ada 8 varian. Ya, artinya gini sahabat pengangguran, seperti yang diceritakan oleh JP ya, itu pengalamannya, bahwa memang pengalaman itu menjadi guru yang terbaik bagi kita. Kalau kita menanam anggur, semakin hari akan semakin pintar. Betul. Akan semakin tahu. Betul. Kemudahan dan kesulitannya. Betul. Disitulah seninya menanam anggur dan jadi pengangguran. Betul sekali. Terus Kang, ini Al-Adha ini kenapa dinamain Al-Adha ini ceritanya? Al-Adha itu singkatan dari nama ayah saya sendiri. Jadi saya saking cintanya sama ayah itu kan ya saya abadikan. Jadi saya berusaha untuk mengabadikan supaya selalu dikenang, dan saya udah mulai berlinang aja kalau gitu ya. Karena kan terus terang kan beliau sangat peduli sama saya. Waktu kecil saya sering dibawa sana sini, tapi waktu kecil juga saya ditinggal beliau gitu. Tinggal wafat kan gitu. Ini visi-misinya apa nih Om membangun ini greenhouse? Jadi sebenarnya awalnya saya tidak punya motivasi apapun awalnya. Jadi saya maksudnya motivasi kita udah mentargetkan nanti harus begini, enggak. Jadi saya mewujudkan apa yang ada di keinginan saya itu, gitu loh. Saya mau bikin greenhouse. Greenhouse-nya seperti apapun saya nggak ngerti. Awalnya kan, jadi prosesnya itu. Saya percayakan si A, coba bikin greenhouse. Jadi saya nggak paham juga itu biayanya berapa. Apa saya cuma recommended aja. Oke, udah bangun. Tahu seperti ini. Karena saya nggak pernah mengkonsep. Jadi mungkin kalaupun dikonsep mungkin orang lain gitu. Nah setelah itu berdiri, baru saya masuk ke situ. Wah ini diapain ya? Caranya gimana untuk naruh tanamannya gitu loh. Akhirnya istilahnya kan dari yang saya lihat itu, oh ini diginikan aja. Makanya kan itu kan sistemnya kan langsung sistem bak kan, sistem bak keliling gitu. Nah setelah berjalannya waktu baru istilahnya itu apa? Baru kebaca ini arahnya kemana sih? Asli saya nggak mengkonsepnya. Oh berarti saya harus ngasih tahu ke orang mungkin bahwa tanaman anggur itu
bisa ditanam di Indonesia, bisa dirawat, bisa dibuahkan, bahkan bisa berbuah. Mungkin kalau skala produksi juga mampu kita, dengan catatan kita harus tahu cara merawatnya, seperti itu. Asli sebelumnya saya nggak mengkonsep bahwa ini harus begini. Jadi apa yang ada sekarang, jadi saya ikuti perkembangannya. Ini bagusnya digimanain selanjutnya. Ini bagusnya digimanain selanjutnya. Jadi nggak ada konsep yang gimana, nggak ada gitu loh. Bahkan mungkin kalau ngelirik biaya, mungkin kalau di konsep mungkin ya nggak masuk akal. Itu duduk persoalannya. Jadi yang ngalir aja deh. Misalnya gini, yang namanya kita makan, masa tiap hari mau kita hitung, kita ini udah 40 tahun makannya habis berapa? Kan nggak gitu kan? Nah, kalau dihitung nanti umur 40 tahun saya harus berarti saya ngabiskan sekian ratus juta kan bingung kita nantinya. Nah, jadi konsep saya nggak mengkonsep, jadi jalan aja nanti kebutuhannya apa. Makanya kan pengembangan ini saya ikuti alurnya, ini maunya gimana. Makanya kan sedikit saya ini nanti di sebelahnya itu ada warung untuk nyantai, untuk bisa makan siang di sebelah greenhouse itu. Jadi orang akan datang nantinya, bisa ngelihat pohon anggur, bisa bertanya bagaimana menanam anggur, bisa dia membeli bibit anggur di situ. Jadi bagaimana orang datang tuh dia cuma untuk makan, akhirnya banyak yang dia tahu karena di situ ada kolam, ada tanaman yang lain, ada tanaman anggur, ada bibit anggur. Lengkap ya, apalagi sekarang ini lokasinya teman-teman benar-benar strategis. Ternyata pas tadi aku datang dari arah Balikpapan ya, dekat banget dari pintu gerbang masuknya ya. Dekat banget. Samarinda. Jadi arah posisinya kalau dari letak tempat mah strategis banget ya, dekat dengan jalan pintu tol, arah pintu tol Balikpapan Samarinda, tol, stadion utama. Di depan seberang jalan sana Stadion Palaran, Kota Samarinda, stadion terbesar di Samarinda. Iya, betul. Benar-benar. Ngomong-ngomong. Dan kalau dijadikan tempat yang nanti ke depannya, dijadikan tempat edukasi, agrowisata, kemudian apa sih? Yang tempat makan-makan itu istilah kerennya apa? Kuliner. Itu kan sangat mantap sekali. Menunjukkan bahwa di Samarinda sudah ada loh. Iya benar, kayak teman rekreasi sebenarnya ya. Betul. Keren lah pokoknya. Tapi ngomong-ngomong, di dalam itu tadi berapa varian sih Om? Itu di dalam ada yang waktu grounding awal itu ada 8 jenis. Di situ ada yang jenis-jenis, kalau kata orang tuh jenis priayinya itu ada Sain Muscat, Sain Muscat lah. Itu kan yang Jepang Korea itu kan Sain Muscat. Cuman Sain Muscat ini kata orangnya yang jual bibit, dia jenisnya itu kalau nggak salah hijau. Kan ada yang kuning, ada yang hitam. Sain Muscat itu buahnya. Nah, ini buahnya hijau, yang hijau. Nah, cuman kan belum tahu nih. Karena yang Sain Muscat kan belum kita apa-apain tuh. Kemudian ada Dubai Skipping, keren itu, Dubai Skipping. Kemudian ada Transfigurasi, ada Jupiter, ada Gosvi, terus ada Akademik, ada Ninel, ada Nina Queen, dan My Heart juga ada. Iya, 9. Tadi ada jenis My Heart itu ya? Cuma atu-atunya, atu doang. Itu My Heart itu nanti jadinya bakal kayak hati gitu apa gimana? Jadi kita kalau mau tahu ambil berinya, terus kita belah tengah tek gitu. Nanti dia bentuknya kayak gini. Oh, tapi itu masih baru hijau ya. Nanti mungkin kayaknya dia ngebentuk. Tetap dia hijau. Dia udah terbentuk, walaupun segitu udah terbentuk. Tadi sebenarnya harusnya dipetik satu ya. Next aja lah. Kita metik tadi. Jadi kenapa dikatakan jenis My Heart ya? Karena bentuknya seperti hati. Seperti hati. Tapi itu baru pertama kali berbuah ya dia? Udah 2 kali. Cuman yang pertama itu kan nggak sempet banyak karena kan ya biasalah gitu. Ada yang ini lagi diambil, ada yang ini, jadi nggak kelihatan gitu dompolannya. Tapi sempat matang. Apa warna? Tetap hijau. Tetap hijau. Jadi rasanya itu
kalau saya bilang itu berbeda banget sama anggur yang lain. Manis. Karena itu sisa satu-satunya yang saya petik loh. Ini itu masih ada satu, kayak gitu loh, hijau. Terus saya rasa, loh, matang ini sekalinya gitu loh. Karena Jadi hijau aja udah manis ya. manis karena dia sampai tua pun hijau. Tapi Hijau. bentuk buahnya Om itu ya oval seperti yang di dalam tadi. Hanya size-nya hanya membesar gitu. Iya. Jadi size-nya itu dibilang bulat, enggak dibilang lonjong, enggak ya, Hijau, ya? ya seperti itu. Tapi tetap dia matangnya posisinya warnanya hijau. Hijau ke kuning-kuningan gitu. Enggak, hijau tetap hijau. Hijau. Hijau kayak Hijau ya daun jenis gitu. anggur hijau. Ya, seperti itu. Apa crunchy apa terus apa lembut juicy? Dia juicy, cenderung juicy. Bahkan apakah lidah saya cuma waktu itu kok ada rasa sirsaknya. Oh, sisa. Juicy-nya itu gitu loh. Kok enak banget ini. Iya, unik. Kita belum nyobain. Unik banget. Nah, karena kan nanti yang ini. Iya. Sementara belum asam-asam Om ya. Tadi kan masih Asam dalam, banget, sementara. masih asam. Kecuali yang Jupiter aja dia kalau nggak hitam banget rasa permennya dia belum keluar dia. Yang Jupiter tuh khasnya kan rasa bumbun karet itu. Wangi dia. Wangi. Aromanya tuh enak banget. Cuma Jupiter tuh dia kalau pohonnya masih kecil, buahnya pun cenderung kecil dia. Dia harus ini. Terus ini Om. Belum pernah nggak pernah memakai aplikasi Gibberellin ya, GA3. Gibberellin GA3 sebenarnya sejenisnya karena kita kan Pernah pakai. nggak Sama kita pakai yang produk kita sendiri. Oh, produk sendiri, bikin sendiri. Iya, jadi kita bikin beberapa. Sebenarnya bukan saya ahlinya ya, ada ahlinya ya. Apa organik gitu kan? Organik. Jadi kita bikin dari bikin ininya dulu, bikin apa namanya itu? Kita bikin biangnya. Ada beberapa jenis dari buah juga. Dari buah juga, terus apa namanya? Setelah difermentasi, jadi kita punya bahannya semua, punya biangnya semua. Buat ini ada semua. Aplikasinya apa, disemprot atau dicelup? Dicelup. Dicelup juga? Tetap dicelup gitu. Cuman ya bikinan kita sendiri. Bikinan sendiri, dari alami ya? Alami semua. Kalau anggur ini 90% organik. Pupuknya semua. Organik semua ini? Organik. Jadi nggak pakai sintetis kimia, Enggak. Nggak pakai sama. Nggak pakai. Walaupun kocornya di media tanam, Iya. organik semua. Organik. Oh, ternyata menggunakan organik semua teman-teman dapat Organik. pengangguran ya. Dari pupuk media tanamnya. 90% karena NPK ada terlibat sih, makanya saya bilang 90%. 10%-nya itu cuman itu untuk ini aja. Jadi tidak mendominasi lah. Tidak mendominasi. Dia cuma 10%. NPK tetap kita pakai. Tapi NPK. dominan ke organiknya. Dominan ke organik, 90%-nya organik, 10%-nya Cair, PPOC ya. cuma semua kita cairkan. Kita cairkan semua. Dan itu produksi sendiri. Iya, produksi sendiri. Jadi makanya kan pada saat orang membeli bibit, jadi kita siapin bahannya. Oh, ini untuk media tanamnya, nanti campurannya ini udah ada. Lengkapnya. Jadi Iya. di sini teman-teman udah ada penjualan pupuk juga ya, Iya. pupuk cair ada Iya. ya kan. Media tanam. Iya. Media tanam ada, terus bibit Topsoil. juga ada, pokoknya lengkap. Jadi teman-teman bisa main ke sini Betul, nanti. betul. Yang tinggal di Samarinda. Kalau Siap. misalkan yang tinggal Samarinda ataupun di luar kota, Betul. kalau mau main ke ada farm nanti ada kontak personnya. Monggo, Di atas monggo, atau di monggo, bawah, monggo, Pak? monggo, monggo. Di Monggo bawah deh, di silakan. bawah, ya. Teman-teman, sekarang kita udah wawancara nih ya pemilik daripada Ada Farm ini. Kita udah makasih banget kita udah Siap, di sama-sama. jamu di sini ya. Siap. Jamu ala kadarnya. Iya, kita main di sini aja udah happy ya sebenarnya. Iya. Ngajakin Pak Ade nih nggak pernah jalan-jalan, nge-grafting mulu. Nyiapin bibit mulu. Kali-kali kan gitu kan, yang kali-kali mau jalan-jalan. Jadi teman-teman semua, jadi sekali lagi kalau yang mau main ke Ada Farm ini posisinya ada di pintu masuk deket ini ya. Pintu gerbang Stadion Utama Palaran. Stadion Utama Palaran. Ya. Jadi teman-teman kalau mau main nanti bisa ketemu Kang Cepi juga, Boleh, bisa ngobrol, siap, bisa monggo. nanya-nanya ya semuanya. Boleh, ya, boleh, boleh, tentang boleh. anggur, Boleh, konsultasi boleh, beli siap. bibit, pupuk semuanya pokoknya Boleh. ya. Pas pinggir jalan besar. Pinggir pokoknya. jalan, mudah dijangkau. Dari jalan. Mudah dijangkau. Iya. Jadi sobat pengangguran, sampai di sini dulu konten kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya. Oke.